Shalom, selamat pagi Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita hari ini, mari kita sejenak mendengarkan renungan harian HKBP Sibolga Kota. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Renungan harian HKBP Sibolga Kota hari ini, Jumat tanggal 24 April 2026, yang tertulis dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, Ope songo pajak kono muna di Kristus Yesus, Tuhani songoni mahamu marparangi di bagasan ibana. Gabe marurat jala pinauli-uli mahamu di bagasan ibana. Tugu marhapor seaon, hobartu naniajarho tuhamuna, lumobima hamu marroha mauliate. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran hidup kita sebagai pengikut Kristus seperti pohon atau tumbuhan. Pohon atau tumbuhan itu terdiri dari akar, daun, ranting, batang, sampai dengan buah. Seperti itulah kita sebagai orang Kristen. Ketika kita menerima Kristus, maka kita akan secara langsung masuk ke dalam kita dan kita ke dalam Dia. Hidup kita berada di dalam Yesus Kristus. Demikianlah hidup yang berakar di dalam Kristus itu. Firman ini bukan sekedar ajakan atau kepercayaan, tetapi bagaimana iman kita itu berakar, dibangun dan diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, coba kita perhatikan bahwa pohon tetap berdiri saat menghadapi angin yang kencang adalah pohon yang akarnya menghujam, artinya tertanam dengan dalam ke dalam tanah itu. Sama seperti pohon hidup orang percaya itu tertanam di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dan menghasilkan buah iman secara nyata. Berakar dalam Kristus berarti menjadikan Kristus sebagai sumber kehidupan. Seperti akar, dia harus menyerap air dan zat-zat yang diperlukan dari tanah untuk pertumbuhan pohon tersebut dan akan menghasilkan buah. Demikian kita untuk menyerap nilai-nilai iman Kristus. Apa yang harus kita serap? Yaitu kasih, kebenaran, pengampunan, dan sebagainya. Saat kita sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus, maka kita akan berdiri. Bahkan ketika diterpa angin yang kencang, ujian dan tantangan, maka hidup kita akan kokoh dan kuat. Maka Bapak Ibu Saudara, ajakan dari Rasul Paulus ini, bagaimana kita supaya bertambah teguh iman kita, sehingga ujian, tantangan, dan persoalan kehidupan yang kita hadapi, maka kita tidak akan goyah dan tidak akan roboh, tetapi berdiri teguh di dalam Kristus Yesus itu. Sebab itulah hari ini mengajak kita semua bagaimana hidup orang percaya itu supaya bertumbuh dan berakar dan menghasilkan nilai-nilai yang baik
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini Tuhan masih memberi nafas kehidupan kami untuk kami jalani satu hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami, menyertai kami dalam setiap pekerjaan kami. Berikan rejeki di tengah-tengah jemaat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan berikan kekuatan. Yang bersuka cita, biarlah bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah keluarga. Biarlah Tuhan pada waktunya Tuhan memberikan itu. Sehingga keluarga yang merindukan kehadiran seorang anak itu bersuka cita di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.